Cabai Jawa ataupun cabai jamu bukanlah cabai pedas yang biasa kita temui di dapur-dapur ibu-ibu. Ia bentuknya kecil, memanjang dengan rasa hangat khas rempah. Sejak berabad-abad lalu, cabai Jawa digunakan dalam ramuan jamu tradisional Jawa sebagai penghangat tubuh, penambah stamina laki-laki hingga obat masuk angin. Sayangnya, generasi sekarang lebih mengenal cabai rawit ketimbang cabai Jawa. Padahal rempah ini punya sejarah panjang sebagai bagian dari farmasi Nusantara yang seharusnya dirawat bukan ditinggalkan. Dalam dunia jamu, cabai Jawa sering disebut sebagai penguat api dalam tubuh. Ramuan kuno menaruhnya bersama kunyit, jahe, dan temulawak untuk menjaga vitalitas. Di pedesaan, cabai Jawa dulu ditanam di pekarangan rumah, mudah diraih untuk obat alami sehari-hari. Kini tanaman ini makin jarang terlihat, tersisi oleh obat-obat modern yang serba instan. Padahal dunia barat justru mulai meneliti manfaat cabai Jawa sebagai bahan fitofarmaksi, terutama untuk pencernaan dan daya tahan tubuh. Cabai Jawa pernah menjadi komoditas dagang yang bernilai tinggi di jalur rempah. Perdagangan Eropa membawanya ke pasar global karena aromanya eksotis dan khasiatnya luar biasa. Namun ironisnya, bangsa yang melahirkannya justru lupa pada rempah ini. Indonesia hari ini lebih sibuk impor obat daripada mengembangkan rempah asli. Cabai Jawa adalah contoh betapa kekayaan kita sering diabaikan, padahal ia bisa jadi ikon ekonomi herbal dunia jika dikelola dengan visi yang benar dan visi yang besar. Dari sisi kesehatan, cabai Jawa mengandung piperin yang berfungsi meningkatkan penyerapan nutrisi dalam tubuh. Inilah alasan mengapa ia selalu dipadukan dalam jamu, memperkuat efek ramuan lain. Bayangkan satu tanaman kecil bisa membantu obat tradisional bekerja lebih efektif. Di saat dunia semakin kembali ke pola hidup alami, cabai Jawa bisa tampil sebagai solusi herbal yang sederhana namun berkelas. Desa yang menanam dan mengolahnya akan punya pasar baru yang potensial. Cabai Jawa juga punya peran penting dalam tradisi. Dalam upacara adat misalkan ramuan jamu dengan cabai Jawa sering dihidangkan sebagai simbol kekuatan dan perlindungan tubuh. Rempah ini adalah warisan leluhur yang menyimpan kearifan tentang harmoni manusia dengan alam. Setiap biji dari cabai jamu itu bukan sekadar bahan obat, tetapi juga potongan sejarah budaya Nusantara. Ketika kita melupakan cabai Jawa ataupun cabai jamu, sebenarnya kita sedang melupakan sebagian dari identitas bangsa sendiri. Dalam pertanian desa sendiri, cabai Jawa itu relatif mudah dibudidayakan tanpa pupuk, yang penting itu mudah. Tanaman ini tumbuh merambat, tidak memerlukan lahan luas, bahkan bisa ditanam di pekarangan rumah. Jika petani diberi dukungan, cabai Jawa bisa menjadi komoditas unggulan ekspor seperti jahe dan kunyit dengan pengolahan modern. Cabai Jawa bisa dijadikan kapsul herbal, ekstrak cair, hingga bumbu dapur premium. Desa punya peluang besar menjadikan cabai Jawa sebagai sumber perdagangan serta pendapatan berkelanjutan untuk warga-warga desa. Masalahnya, cabai Jawa sering terjebak di antara dua dunia. Terlalu tradisional untuk dianggap modern, tetapi terlalu asing bagi generasi muda untuk dipopulerkan di era modern. Inilah tantangan besar bagaimana mengubah image cabai jamu dari sekedar bahan jamu kuno menjadi gaya hidup sehat modern. Branding, kemasan, dan edukasi adalah kunci yang sangat urgen sekali. Bayangkan jika produk minuman kesehatan berbahan cabai Jawa bisa masuk ke kafe kota besar. Rempah ini akan kembali bersinar. Bahkan di Cina mulai berkembang cabai Jawa ini. Jadi cabai Jawa sebenarnya juga bisa masuk ke industri kuliner. Rasa hangatnya unik, berbeda dengan cabai rawit ataupun cabai merah. Di beberapa negara ia dipakai sebagai bumbu, saus, sup,
bahkan kue, Indonesia bisa mengembangkan kuliner khas dengan sentuhan cabai Jawa ini sebagai identitas baru. Dari jamu ke kuliner, cabai Jawa bisa menembus pasar global bukan hanya sebagai obat, tetapi juga citra rasa Nusantara yang autentik. Jika kita bicara tentang ekonomi hijau dan kesehatan berkelanjutan, cabai Jawa adalah aset penting Indonesia. Ia ramah lingkungan, tidak butuh pupuk kimia berlebihan, punya nilai tambah tinggi. Dengan mempopulerkan cabai Jawa, desa tidak hanya menjaga tradisi, tapi juga ikut tren global herbal wellness yang semakin booming saat ini. Dunia butuh alternatif alami dan cabai Jawa adalah salah satu jawabannya. Inilah kesempatan Indonesia untuk bangkit lewat rempah yang dulu pernah mengubah sejarah. Bahkan Belanda dulu ke sini hanya untuk cabai jamu. Pada akhirnya, cabai Jawa adalah simbol persimpangan antara tradisi dan modernitas, antara yang ditinggalkan dan yang bisa dihidupkan kembali. Jika kita hanya mengandalkan obat impor, kita kehilangan jati diri. Tapi jika kita mengangkat cabai Jawa, kita menunjukkan bahwa bahwa Nusantara masih menyimpan harta tersembunyi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau membiarkan cabai Jawa hilang di telan zaman atau menjadikannya bintang baru dalam panggung ekonomi herbal dunia? Satu tantangan baru bagi kita semua. Maka mari kita mencoba sebagai di desa saya refleksikan kembali kepada desa saya. Di desa saya semua seolah sampai 90% anak muda itu merantau ke kota, ada yang menjadi kuli, ada yang jaga warung karena ini posisinya saya di Madura, ada yang jaga warung Madura, ada yang menjadi kuli di Malaysia, ada di Brunei, bahkan di Bali. Semuanya berpencar, terutama seangkatan saya umur 30-an itu semuanya pergi ke merantau. Dan lahan-lahan, sawah-sawah tahun ini bisa dikatakan lenggang, tidak ada yang mengurusi karena anak mudanya lebih memilih keluar untuk merantau. Andaikan saja ada semacam gebrakan khusus untuk penanaman cabai jamu ini, karena kemarin ini berangkat dari pengalaman juga ya. Kemarin bapak menjual cabai jamu seberat 4 kilo itu 500.000, dapatnya 500.000. Bayangkan itu, jika kita bisa produksi massal, padahal itu cabai jamunya yang ditanam di pagar rumah itu aja, tapi lebih luar biasa. Jadi saya mengajak anak muda, terutama anak muda Madura, untuk mencoba memikirkan apa yang berpotensi di wilayahnya masing-masing.